Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Angger Binuko Paksi selaku tuton pada mata kuliah database atau basis data yang sudah memberikan tugas yang akan saya jelaskan pada video berikut ini atau pada kesempatan kali ini. Sebelum saya menjelaskan tentang tugas kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Hamdani. Saya berasal dari Sumatera Barat. Saat ini bekerja sebagai seorang software engineer atau full stack developer atau full stack engineer di salah satu kampus swasta yang ada di Riau. Dengan nomor NIM saya 0519290021. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan tentang tugas 1 basis data. Di sini saya sudah membuka lembaran soal dari tugas 1. Di sini dapat kita lihat contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Oke, tugas satunya dari kasus tersebut buatlah ERD atau Entity Relationship Diagram dengan tahap atau langkah yang sesuai panduan. Baiklah, saya sudah menyiapkan di sini. Saya menggunakan salah satu tool Draw.io untuk menggambarkan ERD dari kasus yang sudah dijelaskan. Pertama, dari kasus ini kita bisa lihat ada 3 entity ya. Ada 3 entity yang terdapat dari kasus. Yang pertama itu mahasiswa, yang kedua mata kuliah, dan yang ketiga dosen, gitu ya. Nah, jadi pertama bisa kita buat dulu entity-nya ya. Kita buat entity-nya di sini kita pilih entity relation, kemudian entitas atau entity. Nah, di sini misalnya kita sebut saja entity mahasiswa. Nah, kemudian kita sambungkan lagi yaitu mata kuliah. Kemudian kita buat lagi satu lagi yaitu dosen. Nah, di mahasiswa itu memiliki beberapa atribut gitu ya. Pertama mungkin atributnya kita pilih atribut mahasiswa mungkin memiliki atribut misalnya nama, kemudian NIM gitu, kemudian program studi atau prodi, kemudian misalnya sebut saja ID gitu ya, ID. Nah, kemudian entity ini bisa kita hubungkan kepada setiap fieldnya gitu. Salah, kita coba menggunakan ini ya. Oke. Salah juga. Konektor line. Oke, ini ya. Oke, begini. Kita bisa hubungkan setiap field ini dengan entity-nya gitu ya. Kemudian di sini kita gunakan line lagi. Oke. Di sini ini untuk entity mahasiswa. Selanjutnya untuk entity mata kuliah kita bisa tambahkan juga. Mungkin mata kuliah itu memiliki kode mata kuliah, kode matkul gitu ya. Kemudian nama,
kemudian mungkin SKS gitu ya. Nah, lalu kita juga bisa menghubungkan mata kuliah ini dengan field-field yang menjadi bagian dari mata kuliah gitu ya. Di sini kita tambahkan, kemudian kita tambah lagi, copy paste, satu lagi kita tambahkan di SKS. Oke. Nah, begitu juga dengan dosen. Di sini bisa kita tambahkan misalnya ID untuk entity dosen. Kemudian lanjut ke nama ya. Kemudian prodi ya, kode prodi. Lalu kita tambahkan misalnya NIDN gitu ya, NIDN. Nah, lanjut kita bisa hubungkan juga. Kita bisa hubungkan kembali dosen dengan setiap field-fieldnya gitu ya. Oke, kita hubungkan ke ID, kita hubungkan ke prodi, terakhir ke NIDN ya. Oke, di sini kita sudah buat 3 entity, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen ya. Nah, selanjutnya kita tentukan relasi antara entity ini atau entitas ini ya. Mungkin bisa saya geser dulu sedikit di sini, dan ini juga bisa saya geser. Baik, oke. Baik, selanjutnya kita bisa menentukan relasi dari setiap entity ini gitu ya. Oke. Kita bisa tahu tadi bahwa kasusnya mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah gitu ya. Jadi dapat kita lihat di sini relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah itu bisa kita tetapkan sebagai one to many relation gitu ya. Jadi untuk one to many relasi itu kita bisa gunakan hubungan atau konektor, yaitu one to many konektor gitu ya. Nah, ini one to many konektor gitu ya. Kita hubungkan di sini. Nah, sebelum itu kita tambahkan dulu relasinya. Apa nama relasinya gitu ya. Nah, di antara entity ini kita taruh relasi ya, atau kode relasi gitu ya. Bentuk relasi yaitu bentuk diagonal seperti ini. Di sini relasinya kita sebut saja relasi mengambil mata kuliah. Mata kuliah gitu ya. Oke, mengambil mata kuliah. Nah, di sini bisa kita hubungkan menggunakan relasi one to many gitu ya. Di sini one to many. Satunya ke mahasiswa. Mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah gitu ya. Jadi one to many. Oke, jadi hubungan pertama sudah dibuat, mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, kemudian dosen, kita lihat di soal, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah gitu ya. Jadi kita lihat setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Jadi relasinya di sini one to one ya, antara mata kuliah dengan dosen itu relasinya adalah one to one, dan dosen dapat mengampu minimal satu mata kuliah ya. Jadi dosen bisa mengampu beberapa mata kuliah gitu ya. Jadi dapat kita lihat relasinya adalah many to one
one to many gitu ya. Jadi satu dosen dapat mengambil beberapa mata kuliah, memiliki hubungan dengan beberapa mata kuliah gitu. Oke, jadi hubungannya berarti bisa kita tambahkan di sini. Sebentar. Kita taruh lagi hubungan atau koneksinya di sini, yaitu mengajar mata kuliah. Gitu ya. Kita dapat sebut saja relasinya mengajar mata kuliah. Jadi, si mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh satu dosen. Jadi relasinya adalah one to one gitu ya. Jadi dapat kita ambil konektor di sini one to one. Kita hubungkan dari mata kuliah itu diajar oleh satu dosen. Dan si dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Artinya one to many ya. Jadi kita bisa hubungkan dengan konektor one to many begini. Oke, ya ini sudut one dan ini ke many begini. Oke, dapat kita lihat kira-kira kurang lebih ini adalah ERD sederhana dari kasus soal tugas 1 gitu ya. Kita lihat lagi, mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah ditambahkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah. Setiap mata kuliah dapat mengambil dalam satu semester, beberapa mata kuliah dalam satu semester gitu ya. Jadi mungkin dapat kita perbaiki di sini relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah itu lebih dari satu gitu ya. Berarti koneksinya adalah atau relasinya adalah one to many gitu ya. Kita pilih saja one to many relation dari mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Kemudian mata kuliah itu dapat diambil oleh beberapa mata kuliah dapat diambil oleh satu mahasiswa. Berarti artinya adalah many to one gitu ya. Kita bisa gunakan konektor many gitu ya. Konektor many gini. Kita ambil many, kita taruh di sini, kemudian ujung satu lagi kita taruh di sini. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ERD sederhana dari kasus tugas 1. Jika ada salah mohon dikoreksi. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.